bapak-bapak, hadirin semua yang berbahagia, marilah di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita selalu senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam pembahasan nanti adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Mungkin ada musyawarah dari pleno 1, pleno 2, makanya kami mengundang ketua panitia penyelenggara yaitu Pak Dr. Andes Gianto. Alhamdulillah Pak Dr. Andes Gianto juga sudah hadir sehingga nanti akan lebih jelas dan bisa menyampaikan pada waktu rapat di kepengurusan rapat anggota bukan untuk kepanitiaan, kepanitiaannya. Selawat dan salam tentunya tidak lepas kami surahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prof Winarko yang memberikan fasilitas sehingga acara ini bisa terselenggara dengan baik dan kenyang semua. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah. Bungkus lagi. Ada yang dibungkus. Terima kasih Pak Prof atas partisipasi dan bunga-bunga sosialnya sehingga acara ini bisa terselenggara. Baik Bapak Ibu, Bapak-bapak, langsung aja untuk anggaran kita baca sama di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi untuk anggaran dasar nanti langsung, karena ini yang nyusun adalah Pak Sam, biar langsung Pak Sam aja yang langsung sampaikan. Ya kan Pak. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah kita bahas lalu-lalu itu sebenarnya yang sangat kaitannya erat dengan organizing komite alias kepanitiaan. Tapi kemarin sudah saya sampaikan di kepanitiaan 2 halaman. Pertama draft, yaitu tentang agenda acara dan jam schedule. Karena itu yang berhubungan langsung dengan OC. Itu sudah saya sampaikan di rapat. Jadi sudah ada itu dokumen tentang agenda acara dan time schedule serta peserta musyawarah. Nah, hubungannya dengan organizing committee dulu dengan panitia. Ini kayaknya perlu dicek. Pak Tatak sudah ketemu Pak Mukri, sudah mendapatkan surat undangan. Ada laporan saya. Nah, itu mestinya undangan itu kalau memang Pak Mukri tidak bisa bikin karena sakit, ya dihadir, tapi yang tanda tangan tetap ketua umum dan sekretaris Eko Wandowo, diketikkan terus minta daftar namanya, syukur dengan alamatnya. Karena daftar nama itu sudah ada Pak. Jadi sudah ada daftar nama anggota dan siapa yang hadir, siapa yang diundang, siapa yang statusnya peserta dan siapa yang statusnya undangan. Saya kira begitu, sudah dirapatkan beberapa kali yang lalu dan itu mestinya itu sudah mulai diedarkan karena tinggal hari Minggu. Begitu. Saya ngecek kan nanti hari Sabtu sekaligus dan nanti. Ya, tapi kalau undangan harusnya sudah diedarkan dulu sebelum hari Sabtu. Oke, saya kira itu nanti. Kemudian informasi tadi malam juga kita mengadakan rapat OC di Eko Wandowo dan tentang pembiayaan sudah clear. Ya, tinggal nunggu yang dari Pak Winarko 500 untuk sudah nih. Oh, Pak Pak Winarko yang untuk bumbu sudah meluncur langsung ke sana. Saya punya rekaman nih. Oh iya. Ketuanya sekarang. Langsung. Kalau apa lontongnya juga sekarang? Saya kan dua. Ini Karena ada lontong yang sudah masuk kemarin. sudah masuk 200 itu. Sudah masuk loh. sudah masuk catatan. Pak Hartono, Pak Hartono Haji. Sudah disampaikan kemarin Pak. Sudah. Belum, cuman di anu sudah masuk. Ya, Nah, berarti tinggal bayarnya Mas. Nah, kan kemarin sudah ditalangin Pak Haji. Ya. Di panitia. Ya. Oke. Saya kira itu ya. Kemudian itu saya kira sudah clear untuk teknis hari-hari, insya Allah juga clear. Nah, sekarang kita masuk jadi untuk undangan dan pengurus anggota musyawarah ya peserta. Nah, yang anggota itu sudah insya Allah nanti dengan Pak Mukri diberikan. Nah, kemarin beberapa perubahan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sudah disepakati oleh tim dan juga pengurus Eko Wandowo. Mungkin Pak Karyono yang belum hadir karena beberapa kali rapat tidak hadir.
Nah, sehingga apakah perlu saya baca dari awal satu-satu atau yang tambahannya sekarang? Tambahannya sekarang ya. Jadi Pak Karyono itu sudah ada banyak perubahan ya, terutama di keanggotaan, terus istilah-istilah. Nah, yang perubahan yang terakhir yang harus dibicarakan lagi adalah usulan tentang perubahan pasal 12, yaitu draft pleno 3 anggaran dasar poin perubahan anggaran dasar poin H. Oke, ketemu? Ya. Draft pleno 3. Pleno 3 tanya. Halaman 3. Ya, draft pleno 3. Draft pleno 3. Perubahan anggaran dasar poin H. Ya. Perubahan pasal 12 musyawarah meliputi. Nah, kemarin itu yang sepakati cuma ada dua jenis rapat, yaitu musyawarah pengurus dan musyawarah anggota. Musyawarah pengurus itu ya rapat-rapat yang pengurus, musyawarah anggota itu ya musyawarah pertanggungjawaban dan pemilihan ketua umum. Nah, kayaknya itu kok kalau jangka waktunya 5 tahun, masa kita 5 tahun ngadakan rapat 1 kali? Kayaknya pengurusan itu juga harus dievaluasi di beberapa. Jadi bagusnya setiap tahun itu ada rapat evaluasi pengurus, walaupun tujuannya bukan untuk merubah ketua umum, itu hanya merupakan rapat evaluasi kepengurusan selama 1 tahun. Nah, maka perlu ada rapat anggota, maka ada istilah, muncul 3 istilah: rapat pengurus, rapat anggota, dan musyawarah anggota. Rapat pengurus itu ya rapat miliknya pengurus, internal pengurus. Nah, rapat anggota itu adalah rapat tahunan untuk evaluasi. Nah, kemudian rapat musyawarah anggota itu adalah pertanggungjawaban dan pemilihan ketua umum dan perubahan anggaran dasar, perubahan anggaran rumah tangga, dan yang lainnya. Oke, itu perubahan yang kedua. Yang ketiga, yang berikutnya adalah masalah perubahan musyawarah. Penambahan di anggaran rumah tangga. Terakhir. Nah, itu di halaman berikutnya, ini kan bawahnya itu adalah perubahan anggaran rumah tangga. Oh ya, perlu Pak Karyono ini saya sampaikan karena khusus. Jadi di anggaran rumah tangga itu, di anggaran dasar itu ada perubahan. Kalau anggaran dasar yang lama, Pak Karyono, karena dia itu rapat, itu yang dipilih di musyawarah anggota itu meliputi ketua umum, ketua 1, ketua 2, dan ketua 3. Nah, itu dirubah. Yang dipilih di musyawarah anggota cukup ketua umum saja. Nah, itu dirubah di anggaran dasar. Kemudian di anggaran rumah tangga adalah adanya perubahan struktur organisasi, struktur kepengurusan. Nah, bahkan di bawah itu poin B, perubahan anggaran rumah tangga, poin B. Maka susunan pengurus pasal 6 menjadi 1 pelindung, yaitu gubernur dan kapolda, ketua dewan penasehat, anggota dewan penasehat, ketua umum, ketua 1 dan 2, ketua 1 dan ketua 2. Karena ketua umum berarti bukan wakil ya, tapi ketua 1 dan ketua 2. Nah, yang dipilih di musyawarah itu cuma ketua umum toh. Ketua 1 dan ketua 2 diangkat oleh ketua umum. Nah, kemudian sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, kemudian ketua bidang, ya, ketua bidang, dan juga pasti ada anggota bidang. Kemudian manajer BUME, kemudian ada wakil manajer. Nah, untuk manajer BUME ini Pak Karyono, karena kita menambahkan pasal di usaha di anggaran rumah tangga bahwa kita dimungkinkan untuk membentuk badan usaha milik Kawandowo. Kalau kita membentuk badan usaha milik Kawandowo, maka dia bersifat otonom dan langsung bertanggung jawab kepada ketua. Itu ada di perubahannya di anggaran rumah tangga. Nah, sehingga perlu ada manajer dan wakil manajer. Itu Pak, saya kira begitu. Terus tambahan yang berikutnya adalah yang krusial adalah poin H. Penambahan pasal tentang lambang dan makna lambang. Karena kita belum ada itu, makanya istilahnya yang perlu saya tanyakan adalah lambang kita ini kan gunungan wayang. Apa itu namanya gunungan saja atau gunungan wayang? Nama dari gunungan itu apa? Nah, itu gunungan wayang. Nah, di sini saya masih pakai gunungan wayang. Maknanya adalah semesta alam. Kemudian
pita melengkung di bawah gunungan itu artinya adalah ikatan persaudaraan dan gotong royong. Ikatan persaudaraan dan gotong royong. Terus ada tulisannya Eko Wandowo. Gitu ya. Saya kira cuma itu. Terus kemudian yang salah itu ini di anggaran dasar ini adalah anggaran dasar yang versi baru sudah. Nanti waktu di rapat di musyawarah itu ada versi lama, ada versi baru. Ya, nanti di print semua. Cuma hari ini tidak saya print yang versi lama. Jadi ini sudah versi perubahan. Jadi anggaran dasar 2001. Nah ini yang salah pertama ini di judul, Pak. Ada dua yang salah di judul. Ternyata Eko Wandowo itu disambung. Semua tulisan di Eko Wandowo di anggaran dasar ini banyak kan masih dipisah, padahal itu disambung. Ya, Eko Wandowo ini disambung, bukan dipisah. Tapi sebenarnya sebenarnya dua. Eko Wandowo ini dua makna. Nah makanya itu apa enaknya di mana? Dipastikan saja. Kalau memang karena di anggaran dasar yang lama disambung. Iya, yang benar itu dua. Ya benar dua. Eko Wandowo. Nah, Eko sudah. itu satu, Wandowo itu wujud atau Nah, iya. dua suku kata ya. Muka, katanya di muka. Iya. Bahwa ini dua orang. Iya. Itu dua makna. Ya sudah kalau begitu bisa dipisah. Sudah berarti saya tidak sengaja benar. Ya Menurut saya itu. Ya nanti dibicarakan disepakati di anu saja di musyawarah. Ya jadi nggak usah saya rubah malah. Oke? Saya kira begitu. Kalau menurut pendahulu, karena Wandowo itu Balokurowo. bukan Bukan muka. lain. Satu muka. Nah, jadi Eko Wandowo dia tersambung dia satu muka. Oke. Nah, kalau dua berarti satu muka. Nah begitu. Tapi kalau satu muka satu railes. Jadi kata majemuk gitu ya. Nah, itu dia. Monggo. Iya, Oke. kalau demikian satu kata tadi dua arti itu Bukan, jangan dua kata terus Satu dua arti. arti. Masalahnya bukan itu. Di anggaran dasar disebutkan kan bahwa Eko Wandowo itu terpisah atau artinya Tidak, berubah. yang jelas. Kalau enggak berarti kita yang berubah sekarang gitu. Nggak, makanya di begini. anggaran dasar. Makanya Itu kan hanya argumentasi atau kalau menurut saya itu adalah pendapat seseorang. Satu ini mendapat gitu, tapi yang lain mendapatnya juga beda, nah, seperti Nah, itu. Nah, jadi nanti artinya saya gitu. yang jelas begini atau begini, karena di anggaran dasar yang lama itu satu suku kata. Oke, jadi kalau kita bicaranya itu nah, kalau memang jadi dua ya diusulkan karena ada argumentasi baru. Tapi kalau memang tidak, ya kita sesuaikan dengan yang lama. Nah gitu ya, itu nanti dibicarakan nanti. Sebaiknya di draft ini satu kata dulu ya. Nanti saya ubah ke satu kata dulu. Kalau memang nanti ada usulan di apa itu? Karena ada dasar hukum media. Seperti ini sudah. Tidak ada dasar hukumnya. Bukan nggak ada dasar hukumnya Pak. Di anggaran dasar yang lama tertulisnya satu suku kata. Ini sudah betul ini. Nah begitu loh Pak. Iya, maksudnya tadi loh maksud saya gini. Dia menyebutkan bahwa Eko Wandowo kan jadi satu. Artinya ada kan yang satunya dengan satu muka. Ada yang mau Eko sendiri, muka sendiri kan begitu tadi. Nah, padahal di situ tidak ada artinya yang menyebutkan bahwa Eko Wandowo itu adalah satu muka. Artinya mungkin pada waktu itu dia salah ngetik, tidak ada spasi. Nah, bisa saja. Bisa juga, bisa. Ya makanya itu loh. Maksud saya kalau secara hukum kalau kita belum merubah ya sesuai dengan yang sudah tertulis. Ya, dirubah saja. Itu yang disepakati. Nah, begitu loh. Jadi kalau memang belum dirubah ya harus ditulis sesuai dengan yang nah, sekarang Yang betul itu pisah ya. nah, bisa. Di kamus itu Artinya satu. Eko ini satu Oke, muka. udah ya? Tapi Kalau begitu gini, nanti saya cantumkan di lambang sekaligus dengan arti makna nama. Ya sudah. Ya kan? Nanti saya kan tadi ada lambang, pasal tambahannya tentang lambang. Iya. Berarti saya tambah satu ayat lagi tentang makna nama. Ya kan? Eko Wandowo, nah nanti biar didiskusikan. Ya. Oke, begitu gimana ya? Jadi bisa berarti Bisa. Diputuskan di musyawarah. musyawarah. Kalau di kamusnya benar dia pisah. Nah sudah, jadi begitu nanti biar dibicarakan. Nah, makanya nanti harus ada makna nama.
Karena ini ada makna lambang, juga harus ada makna lama. Oke, catat nanti saya tulis lagi. Ya Pak, sepakat ya? Berarti bahasa Indonesia saya masih bagus, masih ada sisa-sisa dulu. Nah, oke. Cuman saya cantumkan di di ayat 3 tentang penambahan pasal terakhir itu ya, tentang lambang, makna, nama. Oke. Kamu ngerti ya? Saya kira cuma itu yang krusial. Kalau yang perangkat yang lain ini masih banyak Pak. Jadi yang ada itu besok yang menjadi draft musyawarah itu bukan hanya ini. Jadi yang kita print besok Pak, ya, adalah draft ini draft yang kemudian anggaran dasar lama, anggaran dasar baru, gitu. Kemudian draft surat keputusan itu sudah ada semua, kemarin sudah diskusikan, sudah diteliti kata per kata. Jadi setiap pleno 1 misalnya ada hasil keputusannya adalah disepakati agendanya ini dan memakai draft ini. Nah itu ada surat keputusannya. Kemudian ada surat lagi keputusan yang memimpin rapat si A si B, ada surat keputusannya. Kalau penerimaan laporan pertanggungjawaban, nah itu ada surat keputusan bahwa musyawarah ini memutuskan menerima tanpa syarat, misalnya gitu loh ya. Pertanggungjawaban pengurus tahun sekian sampai tahun sekian. Kemudian nanti perubahan anggaran dasar sudah harus ada surat keputusan pengesahannya, ditandatangani oleh pimpinan rapat. Kemudian perubahan, terus kemudian apa itu program kerja. Nah, ini program kerja ini kok tidak berubah-berubah, sudah 5 kali pertemuan ini. Penuntasan sertifikat, bukan sertifikasi. Iya. Nah, ini loh. Tunggu. Ya. Sebentar ya. Kali pertemuan. Yang jelas yang kemarin saya coret-coret. Nah, ini. Tidak tahu terbawa siapa. Nah. Tadi saya coret-coret lagi. Saya sudah coret-coret ini ya. Cuma ini toh? Ya itu, Pak. Cuma ini tidak, Pak? Ya. Ya wes, cuma satu loh. Sertifikasi. Oke, cuma satu ini toh. Sudah berkali-kali tapi tidak penuh. Ya. Kemudian pleno 3 itu ada 2 agenda, perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga plus program kerja. Ya, program kerja. Nanti keputusan program kerja itu ya dituangkan dalam surat keputusan musyawarah dalam SK. Nah, yang program kerja ini ada 11, ini ada penambahan Pak di beberapa ya terutama di tugas kepengurusan. Oh ya, di anggaran rumah tangga itu karena kita ada rapat anggota tahunan setahun sekali untuk evaluasi, maka tugas pengurus di anggaran rumah tangga itu adalah melaksanakan rapat evaluasi tahunan. Oke, ditambah ayat tentang tugas-tugas pengurus di anggaran rumah tangga. Itu konsekuensinya itu. 6 pasal 6. Ya, pasal 6 tentang tugas-tugas pengurus. Nah, tugas-tugas. Ini kan A, memimpin dan mengendalikan paguyuban. B, melaksanakan hasil musyawarah anggota, kan gitu tak? C, melakukan rapat evaluasi. Jadi ada tambahan melakukan rapat evaluasi tahunan dalam forum rapat anggota. Ya. Gitu, ya. Kemudian yang keempat mempertanggungjawabkan. Nah, ini harus saya kata segala tugas-tugas serta kebijakan kepada musyawarah anggota. Jadi ini 5 tahunan ya. Oke? Itu perubahan yang di luar rapat terakhir. Oke? Buat itu ya. Ada lagi tambahan Pak. Yeah. Mungkin di yang 3 ini, yang 3. Yeah. Ketua umum, nah itu kan ada itu. Yeah. Ketua umum hanya bisa dipilih maksimal 2 kali periode berturut-turut dan dihadiri minimal 50% untuk diajukan. Pak, itu nanti membuat kemungkinan rapat musyawarah anggota berkali-kali. Katanya setahun tadi. Enggak, ini 5 tahunan itu Pak. Oh 5 tahun. Ini 5 tahunan yang ini. Evaluasi. Nah, ini ketua umum hanya ini urusan Setahun sekali hanya evaluasi. nah, evaluasi. Kalau evaluasi itu nanti ini diputuskan di musyawarah Pak. Jadi misalnya begini, ya Pak. Musyawarah ini quorum atau tidak itu tugasnya pimpinan rapat. Oke. Yang diundang misalnya ini anggota 100. Yang ada ya. Yang datang cuma 25. Enggak quorum. Sekarang belum quorum. Itu kan tugasnya pimpinan rapat. Oke, kalau sudah quorum, ya dulu dilanjutkan. Kalau belum quorum, gimana? Ditunggu 5 menit? Oke, tunggu 5 menit. Sampai 3 kali. Kalau di 5 menit misalnya tidak dinyatakan gagal atau dinyatakan quorum, itu keputusan rapat. Coba.
bukan keputusan di musyawarah. Rapat. Dilanjutkan Ya. dilanjutkan Jadi tidak nih. Jadi tidak ada istilah itu, nanti kewenangan yang begitu itu ada di musyawarah anggota. Pimpinan rapat nanti kita misalnya absen, gitu ya. Yang diundang anggota Komando itu 75. Nah, kemudian yang hadir kok cuma 25. Ditunggu 5 menit, 10 menit, sepakati rapat, kalau nggak datang. Nah, itu dinyatakan quorum atau ditunda untuk di kemudian hari, itu terserah rapat. Gitu loh. Kalau nanti dinyatakan quorum ya sudah dilanjutkan, nggak boleh dibatalkan, kan begitu. Oke? Gitu ya. Jadi karena itu tidak detail begitu rumah tangga kita, nggak usah diatur, itu aturan umum. Gitu ya. Soalnya nanti biar kita tidak menyulitkan diri. Makanya kalau nanti yang diundang cuma datang 25 terus kemudian kopak kambing sudah dipotong. Nah, gitu loh. Jadi nanti terserah musyawarah, dilanjutkan atau tidak dilanjutkan itu terserah di musyawarah. Begitu Pak kan? Siap. Oke, boleh. Rapat ya. Nanti secara saja nggak perlu harus itu ya. Ya, kalau itu nanti harus aturannya detail di checklist sekretariatan. Biasanya yang begitu itu adalah pedoman kesekretariatan Pak yang mengatur, ya. Kemudian pidato, Hah? dan saya mau tanya, gitu, karena saya kan terus terang saja, Oke. masih awam di sini kan, Oke. dan walaupun di dalam keorganisasian kita melaksanakan, ini di dalam pembuatan anggaran dasar perubahan Oke. maupun anggaran dasar rumah tangga, Oke. itu sudah kita persiapkan dari dini lah. Ya. Berarti itu nanti untuk materi peserta rapat atau ini adalah milik panitia yang nantinya ya, yang nantinya itu peserta rapat diberikan apa itu Kewenangan. Bahan. ya, Jadi nanti begini, di rapat pertama di pleno itu pembahasan tentang draft itu ada agendanya di situ. Pembahasan tentang pleno 1 itu Pak, membahas ya. Nah, itu nanti ditanyakan kepada peserta rapat. Apakah kita akan mengacu dengan draft ini atau pakai draft yang lain? Atau tidak usah pakai draft? Ini terserah rapat. iya. Ini kan kita cuma membantu, gitu ya. SC itu dibentuk oleh ketua, oleh pengurus yang lama untuk membantu bahwa kita mengarahkan ke arah sana, termasuk draft program kerja, ini kan, termasuk draft yang lainnya. Tapi itu boleh juga dipakai, boleh dibuang oleh peserta rapat. Maka pimpinan rapat harus menanyakan itu, gitu kan ya. Apakah kita akan mengacu dengan draft yang disusun oleh tim atau tidak? Kalau tidak ya siapa yang punya draft yang lebih baik? Atau kita nggak perlu draft? Nah, misalnya begitu ya. Itu pilihan di musyawarah. Nah gitu. Jadi ini kita cuma mencoba membantu memberi jalan kepada musyawarah yang diinisiasi, ditugasi oleh pengurus yang lama. Nah tapi nanti kewenangan itu ada di musyawarah, ditawarkan oleh pimpinan rapat. Kalau memang tidak dipakai, buang. Oke, saya kira begitu. Termasuk program kerja. Oke. Tapi mungkin gini Pak, jadi Pak Gioto dasar dalam nantinya itu cuma formalitasnya saya paham itu, tapi sudah dibikinkan mau apa lagi? Pokoknya arahnya ke situ, ini udah banyak ada, tinggal lihat bahan saja. Ya, tapi nanti tetap dibahas poin per poin oleh mereka. Itu kan ya, di rapat. Gitu Pak. Gitu Pak ya. Siap. Pon itu maksudnya. Oke, ampun saya kira cuma itu. Terus ada yang